di depan. Oke, jadi Esti, pelajaran hari ini buat Anda sebagai leader sangat besar sekali. Ya, Anda sebagai leader jangan terlalu disetir istilahnya. Menurut saya motivasi tapi pola pikir dan ide ya, karena modal artis itu tidak harus kita yang bisa mendedikasikan kepada karyawan kita seperti itu. Lima 15 tahun, satu komitmen membangun ekosistem kewirausahaan Indonesia. DSC ini memiliki sistem penempaan diri yang berkelanjutan, bisa terus berlanjut, terutama membawa UMKM untuk bisa naik kelas. Bisa berkontribusi terhadap masyarakat banyak. Inilah satu-satunya kompetisi entrepreneur yang paling bertahan lama. Tak hanya sebatas kompetisi, DSC hadir membangun ekosistem kewirausahaan dengan melibatkan berbagai elemen di dalamnya. Dewan Komisioner, coach, dan beberapa partner yang membantu perjalanan DSC hingga saat ini. DSC Season 15, siap bikin kebenaran bersama! Lima 15 tahun DSC bisa selalu hadir berkat entrepreneur dan calon entrepreneur yang setia, mengikuti jalannya DSC melalui berbagai macam platform. Mungkin 15 tahun bukan waktu yang singkat. 15 tahun bukan jalan yang mudah. Tapi ini adalah 15 tahun kami, DSC, berkomitmen untuk kewirausahaan di Indonesia. Ekosistem kewirausahaan saat ini semakin bertumbuh dengan meningkatnya jumlah submitter yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Perasaan saya ya nervous tapi ya juga menenangkan diri karena dilihat tadi kan banyak yang lolos juga banyak yang tidak lolos. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, saya adalah founder dari Karangenes. Karangenes sendiri merupakan solusi makan seafood murah, di mana mindset orang selama ini menganggap seafood sebagai makanan yang mahal. Berangkat dari orang tua saya yang sempat sakit, saya membangun Pengilon dengan arti cermin. Kami ingin menjadi sebuah destinasi wisata holistik. Wah, deg-degan banget nih mau masuk. Saya tadi udah nungguin teman-teman yang maksudnya pada keluar, nggak sabar pengen segera presentasi dan dapat hasilnya. Ini tahun kedua saya ikut DSC, season 14 tahun lalu saya coba di babak penyisian ya. Ini alhamdulillah masuk ke tahap yang kedua, doakan saya lolos ya. Ini sangat menegangkan ya, jujur ini nervous banget ya. Saya Rama, rajatumpeng.com, siap bikin gebrakan.
7 tahun yang lalu saya ikutan DSC. Nama saya Arya Julipati. Saya dari Bonbin Studio, sebuah studio animasi yang berlokasi di Bandung. Terus kemudian ngeliat teman-teman yang presentasi, saya ingat banget awal-awal saya ikut buat national selection. Ada banyak perubahan, tapi saya kira DSC improve jauh lebih bagus ya dari tahun ke tahun. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo, saya Anissa dari Tech From Lab. Kalau lihat teman-teman lagi presentasi di national selection tuh saya jadi ingat waktu zaman saya itu lagi pandemi. Jadi emang secara bisnis nggak ada pendapatan sama sekali karena susah, tapi malah jadi dapat kesempatan buat refleksi, ikut DSC, dapat network, dan juga dapat masukan dari para Dewan Komisaris dan Coach. Jadi recommended banget, terima kasih banyak DSC. Jadi pada saat dulu kita presentasi, waktu zaman saya di seleksi nasional tuh kita tegang banget karena kita belum tahu areanya. Nah, di zaman sekarang ini, dulu kita presentasi sendiri-sendiri. Perkenalkan, nama saya Andromeda Sindoro dari Sultan DS Cream, saya dari Yogyakarta. Sehingga level energi kita, kecepatan kita tuh sangat diatur oleh diri kita sendiri. Nah, sekarang ini challenge-challenge yang baru tuh mereka presentasi bertiga-bertiga, sehingga sangat pengaruh kalau misalnya yang pertama tenaganya udah rendah, yang kedua kadang-kadang ikutan rendah, yang ketiga lebih kecil lagi. Jadi perlu untuk bisa membuat agar diri kita bisa punya power sendiri dan juga patokan intonasi sendiri supaya kita bisa deliver info-info dari pitch kita kepada Dewan Juri dan membuat mereka teryakinkan untuk memilih kita menuju tahap selanjutnya. Pada awalnya mungkin memang nuansa kompetisi yang lebih terasa. Namun dengan adanya kompetisi, semakin banyak potensi kolaborasi yang terjadi. Tadi tidak mendapat hasil yang optimal saat panen, lalu tidak ada kepastian untuk petani mulai dari pasar harga. Semuanya perempuan kecuali saya. Masih bergantung dengan produk asing, sehingga produk asing mendominasi market share yang ada di Indonesia mencapai 90% dari angka 30%. Dan membelinya juga terus melakukan inovasi produk untuk mendapatkan tahun 2020 kami berinovasi. Dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun, ini jadi spirit, menjadi energi, dan menjadi sebuah komitmen DSC untuk terus ada setiap tahunnya. Terakhir, wah. Alhamdulillah, lolos selanjutnya. Dan komitmen itu diwujudkan dengan mengundang Dan untuk kembali terlibat dalam DSC Season 15. Harapannya Dan dapat menjadi contoh bahwa kompetisi dapat membentuk iklim kolaboratif yang baik di dalam sebuah ekosistem DSC. Mungkin kita bisa melihat impact dari DSC, salah satunya bisa dilihat melalui Dan atau para alumni DSC sebelumnya. Pembentukan awal dalam karakter yang gue serap dari beberapa orang di DSC, akhirnya kan membentuk kepercayaan diri ketika membangun relasi gitu.
Salah satunya mungkin ya relasi kecil dulu di DSC gitu ya, entah itu dengan mentor, entah itu dengan coach, entah itu dengan peserta yang lainnya, hingga gue juga berani untuk membuka relasi atau network dengan eksternal gitu, dari yang serius-serius gitu ya, misalnya government, and then multinational partners gitu yang kita bangun, infrastruktur keuangan gitu. Semuanya muncul ketika kita di drill di DSC waktu itu untuk menjadi personal yang piawai gitu. Akhirnya ya itu yang membawa pada kondisi gimana kepercayaan diri yang terbangun dan terbentuklah network yang lebih besar gitu. Ekosistem ini menurut aku sangat besar ya, sangat besar, sangat suportif juga gitu. Jadi whenever kita butuh bantuan apapun, sebenarnya kita tuh tahu-tahu bisa dikonekin aja gitu kan. Gak cuma sama DSC-nya sendiri, tetapi sesama dance, sesama mentor gitu, semuanya juga sangat open untuk support lah ya. Tapi mungkin kalau salah satu contoh yang paling kerasa banget di aku adalah, aku ingat banget waktu itu aku di-involve jadi Dan ya. Terus diberi kesempatan untuk perkenalan produk singkat dan juga perkenalan program di channel YouTube-nya Pak Helmi Yahya waktu itu. Itu kan singkat banget ya, karena kita kan berbagi beberapa dan gitu kan. Jadi kayak aku cuma dapat slot kurang lebih 15 menit aja gitu kan. Aku tidak berekspektasi banyak tuh beres dari sesi itu sih, karena it was a very short and quick lah ya kan. Ternyata aku menerima beberapa potential tawaran investment karena banyak yang melihat aku di channel itu gitu kan. Jadi wow, di sana aku juga ngerasa oke, ekosistem ini sangat powerful sih. Kenapa saya masih mau reconnect, masih berhubungan sama DSC dan teman-teman DSC? Udah pasti buat saya berbisnis itu ya berhubungan sama manusianya. Karena saya percaya banget, people do not buy your what, people buy your why. Nah, why-nya saya itu ketemu tuh sama keluarga besar DSC, kayak challengers yang tahun ini, teman-teman DSC yang sebelum saya, teman-teman DSC yang setelah saya. Buat saya itu why saya juga gitu. Jadi ada ikatan emosional dengan DSC karena saya ngerasa kita semua adalah orang-orang yang kuat di why-nya, bukan cuma kuat di what-nya. Saya percaya sama kekuatan jaringan. Your network is your net worth. At the end mungkin sangat personal, tapi juga bukan cuma buat saya, buat teman-teman DSC yang lain. Kita saling menggunakan jejaring kita gitu. Bagaimana mereka berkembang menjadi pebisnis yang kolaboratif, dan bagaimana mereka saling terkoneksi baik sesama Dan maupun dengan elemen di luar Dan itu sendiri. Mereka yang telah teruji melalui kompetisi, teredukasi, dan tergabung dalam ekosistem DSC nyatanya berkembang. Di season 15 ini, untuk menunjukkan perkembangan tersebut, DSC mengundang kembali Dan. Sebelum corona aja, saya ke Jogja tuh nyari nasi kulitmu khusus dari hotel langsung aku gojekin. Karena memang sefenomenal itu pada zaman itu. Orangnya memang nyentrik dari segi ide sama data compilation-nya sih menurut aku. Jadi keep doing your job lah Pak.